Harus aktif dong. Harus aktif. Boleh kita gimana? Dengar ya, sampai sana dengar ya. Aman. Baik kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kami tim hukum nasional Amin melaporkan semua kegiatan tim hukum nasional Amin, baik itu yang di pusat maupun di daerah, kepada presiden kami dan wakil presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow upin. Laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk menyampaikan. Terima kasih kepada tim hukum nasional, Pak Ari dan seluruh jajaran, terutama tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data, potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur dan adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THR akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk dalam saudara sekalian. Suaranya Pak, suara Pak, kenceng Pak, kenceng Pak. Kurang keras ini. Berapa? Apa lagi Pak? Apa lagi? Saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan harus dijaga integritas. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan, dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka proses pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Kami tidak mau gegabah. Tidak ada hari pertama, hari kedua, deklarasi kuraman ini. Kami tidak mau gegabah, karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia. Dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap, dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah komplek di seluruh provinsi mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi, tapi kami menyampaikan kepada semua. Dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS, kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Pra-TPS itu banyak aktivitasnya, tapi tidak akan ada. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat
dalam lama sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan dan proses ini tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS sebagai sebuah praktek ketidakjujuran. Ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu, dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan pilpres saudara-saudara sekalian, boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2, boleh memilih nomor 3, tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya, mau pilih 1, 2, 3, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti itu bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Nah, kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan membutuhkan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita mulai ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini kami bersama di sini kita mendengarkan. Nanti sesudah semuanya lengkap, pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar buat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya setelah saya laporkan langkah konkretnya, apakah sudah ada komunikasi juga dengan tim PHS 03 kan juga kata bagaimana Pak? Ya, sekarang semuanya lagi terbuka. Jadi saya sampaikan tadi, kami tidak ingin separuh-separuh, biar tuntas semuanya. Di daerah sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Manis ini kan bukan saya saja daripada sampai di bawah sudah diperiksa. Nanti ketika masalah lagi lain. Berapa yang Kita tunggu dan yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul terverifikasi solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat kita jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang memesan, karena kita sudah menemukan di lapangan mereka yang menemukan praktek-praktek lapangan mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai terjadi. ini Pak, ini kan salah satu Ya, begini, ketika kita mendengar lanjutan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik, dan Pak Ganjar menyampaikan dukungan agar fraksi PDI Perjuangan sebuah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap bersama-sama. Jadi ya, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah dari pimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin partai koalisi perubahan siap menjadi bagian dari. Artinya gagasan dengan PKB akan didukung dari Ganjar dan 03 lah Pak. Nanti kita kabarin. PKB akan dikerahkan, PKB dikerahkan. Jawab Pak Anies, tiga partai solid. PKB juga siap.
Tiga partai sudah bulan aja. Anies pasangannya Gini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media. Karena bukan hari kampanye. Dalam hari kampanye, memang kita ada kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir, kita jalan terus bersama. Maka itu, jadi kalau pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, saya juga serius. Pak Anies, tapi Kalau belum kejadian sudah rame, nah itu nanti tontonan aja. Pak Anies tadi pidato Anda terakhir pas malam pencoblosan itu tetap berada perubahan yang disampaikan oleh Pak Anies. Sementara Gus Muhaimin tidak ada kata kami gitu. Sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anies bilang kami kok. Enggak, Kami itu berdua. itu saya. Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Ya. Saya juga terus kami ya. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Ketemu dengan Pak Surya bersama juga Gus Imin di Plaza itu membahas apa Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini dan Ya, langkah ke depan? memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu Terus menerus. terus. Jadi Pak dengan Ketua Partai PKB Gus Imin, Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, Presiden PKS Pak Saiku, kita ketemu dan membahas langkah-langkah dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin 3-tiganya akan dukung. Jawa Timur sampai suara pilpres atau setelah sengketa pemilu disebutkan. Namun di PKB itu sendiri justru melesat. Penjelasannya bagaimana, Gus? Jangan disimpulkan. Kita sedang proses sampai tunggu nanti di hasil akhir. Gus Imin, kalau kemarin ini sampai sengketa pemilu saja atau setelahnya juga, karena PKB rekam jejaknya tidak pernah ada di luar pemerintahan gitu. Apakah siap untuk menjadi oposisi? Enggak. Sebelum ini ya. Ini KPU belum memutuskan siapa pemenang. Anda jangan ikut-ikutan. Mau kemana? Kak Amir. Ya. Nanti kita tunggu. Loh, kalau kita yang menang, ya kita ada di jalur pemerintahan. Iya. Jadi gini, kami melihat praktek-praktek tekanan, imbalan, pra TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktek itu, maka belum tentu ini satu putaran. Ya. Inilah yang harus dijaga sama-sama. Nah, tapi kalau praktek-praktek begini itu tidak mudah untuk dibuktikan, teman-teman. Karena itu saya ingin mengajak pada semua, pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3. Pilihan capresnya, cawapresnya boleh beda. Tapi pilihan pilpres jujur harus sama. Artinya tanggal 15 kemarin sepakat 3 parpol ini mendukung untuk tetap berada pada perubahan begitu Pak? Tidak ada perubahan. Tapi kemarin Pak Jokowi sempat menyatakan bahwa pertemuan dengan Pak Surya Paloh ini terkait dengan koalisi mereka di dalam di 2019. Nah, ini sebenarnya Pak Jokowi juga sudah menghubungi Caimin belum untuk bertemu gitu. Iya. Karena PKB juga di dalam. Kalau diajak bertemu di istana kalau sama Pak Jokowi Mana undangannya mana? kalau misalnya Undangannya kemarin mana? ngomong pertemuan dengan Pak Surya Paloh ada jembatan politik bisa aja diundang juga Gus Imin. Ya mana? kepentingan Mana negara. undangannya mana? Ini kan beberapa negara telah mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo. Nah, mengingat belum ada real time, melihat ucapan selamat itu tanggapannya bagaimana Pak? Menurut saya semuanya harus tunggu sampai kepada seluruh ini selesai dan hormati KPU. Kalau penyelenggaranya adalah KPU, apalagi seperti saya katakan tadi, problematika yang kami temukan itu bukan problematika di TPS,
Karena itu kalau lihat angka TPS ya segitu. Isunya adalah apa yang terjadi pra TPS. Jadi teman-teman Mencoblos itu bisa 3, karena pilihan, karena tekanan, karena imbalan. Nah, kita ingin mencoblos itu karena pilihan, bukan karena tekanan, bukan karena imbalan. Balik lagi Pak Anies ke kemarin pertemuan dengan Pak Jokowi dari sama Pak Surya Paloh itu membahasnya kan. Saya mau teruskan dulu, ya. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh relawan tim hukum yang sedang bekerja. Teruskan bekerja. Perjalanan kita masih panjang. Dan kepada semua yang memilih 01, kami sampaikan terima kasih. Kenapa? Karena pemilih 01 bukan hanya memilih, tapi tahan tekanan dan tabah dengan imbalan. Pak Anies balik lagi. Memilih 01. Saya ingin garis bawah ini adalah sebuah keseriusan. Tetap memilih 01 di tengah adanya tekanan dan di tengah guyuran imbalan. Ini adalah satu ketabahan yang luar biasa. Karena itu pada semua yang memilih 01, kami akan jaga amanatnya, kami akan terus berjuang bersama, dan seluruh relawan, semua aktivis partai, baik Nasdem, PKS, kemudian PKB, mari kita terus jaga soliditas, jaga semangat, kita jalan terus ke depan. Ya Pak Anies kemarin kan pertemuan itu sedikit Pak Anies. Karena pertemuannya sangat penting, seurgensi apa Pak Anies? Urgensinya apa? Pak Anies sedikit. Yang mana? Pak Jokowi bilang ya, ini pertemuan yang sangat penting untuk negara kita. Urgensinya seperti apa? Ya permisi kasih jalan ya. Ya permisi kasih jalan ya. Ya permisi kasih jalan ya.